Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Amir bin Abdul Qais rahmatullahi berkata, aku mendengar bukan hanya dari seorang, dua orang atau tiga orang sahabat, namun aku mendengar dari banyak sahabat bahwa nur iman adalah dalam merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berbaring di atas atap rumahnya melihat langit dan bintang-bintang lalu berkata, demi Tuhan, aku yakin bahwa kamu, langit dan bintang-bintang pasti ada yang menciptakan. Ya Allah, ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan rahmatnya dan mengampuninya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, merenung sesaat lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Anas radhiyallahu juga meriwayatkan hadis serupa. Sayyidina Anas radhiyallahu berkata, merenung sesaat tentang penciptaan langit dan bumi lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu, apakah ibadah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu yang paling utama? Jawabnya, merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, merenung dan berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Riwayat di atas bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu beribadah lagi setelah merenung dan berpikir, sebab masing-masing ibadah memiliki derajat dan keutamaan tersendiri, baik ibadah fardu maupun sunnah. Jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut, maka ia akan dicela dan disiksa sesuai dengan amal yang telah ditinggalkannya. Imam Ghazali rahmatullahi menulis bahwa merenung dan berpikir dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama, karena ia mengandung makna zikir. Dan itu ada dua keutamaan lainnya, yaitu satu, menghasilkan ma'rifatullah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan merenung dan berpikir adalah kunci ma'rifatullah. Dua, menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenung dan berpikir inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawuf sebagai muraqabah atau zikir khafi. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan, yaitu tentang keutamaan muraqabah. Dalam Musnad Abu Ya'la disebutkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir khafi yaitu zikir dalam hati yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya, berpahala 70 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan zikir jahri. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab. Malaikat kiraman hatibin, yaitu raqib dan atid, akan membawa catatan amal seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah catatan amal si fulan, apakah ada amalannya yang ditinggalkan atau tidak tertulis. Mereka menjawab, kami telah menulis seluruh amalannya dan tidak ada yang tertinggal atau yang tidak tersimpan. Allah Subhanahu wa taala masih ada di sisiku kebaikannya yang tidak engkau ketahui, yaitu zikir khafi, yaitu zikir dalam hati. Demikianlah sampaian tadi
marilah kita membaca taklim, baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.